Oke, baik. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan video dari tutorial yang kemarin, yaitu sudah membuat CRUD dengan menggunakan framework YI 2. Nah, sekarang kita akan melanjutkan untuk pembuatan autentikasi yang mencakup login, logout, dan juga nanti di akhir pastinya register. Baik, tanpa lama-lama langsung saja buka file yang sudah kemarin kita buat atau folder ya, yaitu kita di sampp tdocs YI project ini. Kita ke yang belajar 9 kemarin tuh ya. Nah, kita buka di terminal. Buka di terminal biasa. Kita maximize. Ketikkan kode spasi titik. Oke, baik. Jadi di video ini kita akan bagi menjadi beberapa part. Di mana part 1 ini kita akan membuat model user. Di mana kita coba lihat dulu di folder model. Di sini sudah ada file user PHP. Tapi di sini model ini belum menerapkan database gitu ya. Dia masih menggunakan array gini ya, array static. Disebutnya di sini. Jadi data-data usernya masih berbentuk statis gitu ya. Nah, kita akan buat dinamis menggunakan database. Buka lagi kembali kita ke terminal. Ketikkan php gi/model untuk membuat model gitu ya. Tapi sebelumnya di sini di YI belajar 9 untuk database-nya kita buat dulu usernya gitu. Nah, di sini new. Kita ke buat tabel users. Yang pertama ID. Jangan lupa auto increment. Nah, kita yang simple aja username sama password gitu ya. Username-nya varchar 255, password varchar juga 255 juga. Kita save. Nah, di sini sudah ada tabel user. Oke, kembali lagi ke terminalnya. php YI model, ketikkan strip atau minus tabel name, table name. Tadi apa? Nama tabelnya user. Terus model class. Kita buat user kayak gini. Di sini kita akan ditanya nih pastinya, apakah ingin me-override gitu ya, override, karena sudah ada yang namanya user gitu ya. Jadi kita override aja. Nah, kita enter lagi untuk menggenerate user baru.
Nah, di sini usernya sudah tergantikan dengan menggunakan database. Sudah terhubung dengan tabel di database bernama users. Oke. Nah, masuk ke user ini, apa sih yang harus kita lakukan? Di sini kita akan melakukan implements terhadap sebuah tools yang disediakan oleh YI, yaitu Identity Interface. Ya, coba kita ketikkan dulu di setelah active record ini, spasi implements Identity Interface. Nah, yang ini dia akan langsung mengimport YI/web/identity interface. Kalau misal teman-teman nggak ada, tambahkan manual seperti ini. Nah, di sini ada identity interface ini apa? Jadi singkatnya itu fungsi atau sebuah interface yang dimana ini tuh disediakan oleh YI untuk si user ini agar bisa mengimplementasikan sebuah fitur login gitu. Jadi di sini sudah disediakan oleh YI. Kita tinggal implements. Dan di sini kenapa merah? Dikarenakan kalau kita sudah implements identity interface, kita harus membuat beberapa metode atau function di dalam kelas user ini. Nah, kita di bawah function attribute labels ini kita coba tambahin function baru. Nah, di sini coba public static function. Kita pakai static function. Find by username. Kayak gini. Find by username. Di dalam parameternya kita tambahkan username. Nah, jadi di sini adalah function untuk mencari dari username user gitu ya. Kita return self ya, self (2.2) find one by apa? Kita buat array karena find biasanya menggunakan ID. Kita pakai kondisi username koma username titik koma. Ini fungsi pertama. Lanjut kita ke fungsi kedua, yaitu public function. Dia tanpa statik nih. Find, bukan find ya. Kalau function biasa tanpa statik, dia biasanya validasi atau bersifat boolean. Kita coba validate password. Di parameternya kita tambahin password ini. Dia akan mereturn sebuah boolean di mana bentuknya kayak gini, return YI (2) app security password, bukan password, validate password. Nah, di sini dia akan menerima dua parameter di dalamnya. Pertama, password yang didapatkan dari input ya. Di sini ini tuh input nanti kita akan menginput password dari form loginnya. Nah, parameter kedua yaitu this ini berarti ngambil dari model user atau tabel usernya, nanti ambil dari database, yaitu user yang sudah tersimpan, this password titik koma. Nah ya, kalau menggunakan validate password, dia akan menyamakan ini inputan si passwordnya dengan this password yang dimana harus sudah terhashing ya. Hashing itu jadi bentuknya sudah terenkripsi gitu. Nah, kemudian di sini kita tambahin lagi
Kalau misal teman-teman lupa atau biar mudah mengingatnya, kalian coba Ctrl J untuk melihat errornya, karena di sini masuknya error ya. Karena identity interface ini harus mengimplementasikan beberapa metode yang lumayan banyak gitu. Jadi kalau diingat lumayan bisa lupa gitu kan. Validate password, udah gitu di sini kita bisa lihat function apa yang harus kita tambahin. Function find identity, coba tambahin public. Oh ya, kalau misal di sininya find, berarti kita menggunakan static gitu ya. Kalau find, kalau get sama validate itu nggak usah pakai static. Kita pertama find identity, parameternya ID, public function, enggak static function find identity. Nah nih by ID kita akan return self find one by apa, by ID titik koma. Udah find identity, berarti find identity by access token. Tulisin public static function find identity by access token. Kayak gini, ada token, ada type kayak gini. Kita akan return null karena kita nggak bakal menggunakan akses token, yang dimana token ini biasanya buat yang lebih aman gitu ya, mungkin nanti. Jadi sekarang nggak pakai token. Nah di sini selanjutnya ada get out key, berarti kita pakai public function get out key. Nah ini juga sama, kita akan return null karena kita nggak pakai key gitu ya. Get ID nih selanjutnya, public function get ID ya. Get ID, mereturnnya apa nih? Mereturnnya this ID. Nah, selanjutnya function validate out key. Public function get out bentar, tadi apa? Validate, bukan get, sorry. Public function validate out key. Nah dalam kurungnya kita berarti parameternya out key, dimana kita returnnya false, karena biasanya kalau validate dia akan mengembalikan boolean gitu ya, boolean. Jadi kita false saja karena nggak pakai key gitu. Nah kayak gini untuk function-function yang ada di identity interface ini, dan aman, tidak terjadi error. Dan semua function ini sebenarnya berguna untuk nanti kita di fitur loginnya gitu ya. Nah, di sini ada find by username, ada validate password, apakah password benar apa salah. Dia akan return boolean false apa true gitu. Identity biasa. Yang access token kita akan return null karena kita tidak menggunakan token. Get out key juga sama, validate out key juga sama. Dia nge-return false karena nggak pakai key gitu ya. Get ID kita return this ID. Oke. Lanjut part 2.